Kenapa lansia mudah sesak napas? Inilah penyebabnya, cara deteksi dini, dan cara mengendalikannya. Halo Bapak Ibu usia 50 tahun ke atas. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya Bapak Ibu semua. Apakah belakangan ini lebih mudah terengah-engah? Jalan sedikit langsung ngos-ngosan. Naik tangga satu lantai saja sudah seperti habis lari. Atau bahkan saat bangun tidur, dada terasa berat. Sesak napas pada lansia bukan tanda penuaan biasa. Ini sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan. Hari ini kita bahas tuntas. Kenapa lansia mudah sesak napas? Penyebab medis yang paling sering terjadi. Penyebab yang jarang tapi mematikan. Cara bedakan sesak biasa versus sesak berbahaya. Kapan harus ke IGD? Cara mencegah dan mengurangi sesak. Cara napas sesat untuk lansia. Kebiasaan yang diam-diam bikin napas makin sempit. Panduan latihan aman 5 menit per hari. Lengkap dan mudah dipahami untuk lansia. Langsung saja kita mulai. Apa itu sesak napas? Sesak napas bukan hanya nggak bisa tarik napas dalam. Pada lansia, sesak bisa muncul dalam 4 bentuk. 1. Napas pendek-pendek seperti terburu-buru. 2. Napas berat terasa harus mengeluarkan tenaga. 3. Tidak puas saat bernafas, kayak udara kurang. 4. Dada terasa ketat seperti diikat. Sesak napas terjadi ketika oksigen yang masuk tidak cukup atau karbon dioksida tidak keluar dengan baik. Penyebabnya bisa dari paru-paru, jantung, otak, otot pernafasan, pembuluh darah, kekentalan darah, gangguan cairan tubuh. Karena itu, penting mempelajari satu persatu. Penyebab utama lansia mudah sesak. 1. Penurunan elastisitas paru, penuaan alami. Pada usia 50+, dinding paru mulai kaku. Kantung udara atau alveoli mengembang tidak optimal. Hasilnya, udara masuk sedikit, keluar sedikit, napas cepat. 2. Penurunan kekuatan otot pernapasan. Otot diafragma dan otot antar tulang rusuk melemah. Akibatnya, butuh usaha lebih besar untuk bernafas, terasa berat. 3. Penurunan kemampuan tubuh menggunakan oksigen. Metabolisme sel melambat, menyebabkan tubuh boros oksigen. Penuaan alami ini wajar, tapi sesak yang berat bukan normal. Itu bagian selanjutnya. Dan Bapak Ibu, selain penyebab sesak napas tadi, ada juga beberapa penyakit yang sering membuat lansia sesak napas. Dan di sini saya akan menjabarkan sekurang-kurangnya ada 10 penyakit yang sering membuat lansia sesak napas. Dan mari kita bahas. 10 penyakit yang sering membuat lansia sesak. 1. Penyakit jantung koroner, PJK. Pembuluh darah jantung menyempit, oksigen ke jantung kurang, dada berat plus sesak. 2. Gagal jantung. Cairan menumpuk di paru, napas terasa banjir. Tanda khas, sesak saat berbaring, tidur harus pakai 2-3 bantal, tungkai bengkak. 3. Aritmia. Detak jantung tidak teratur, darah tidak mengalir baik, cepat ngos-ngosan. 4. Hipertensi tidak terkontrol. Tekanan tinggi membuat jantung bekerja keras, otot jantung menebal, sesak. 5. Kadar hemoglobin rendah atau anemia. Kurang darah sama dengan kurang oksigen. Pertanda, mudah lelah, kulit pucat, jantung berdebar. 6. Penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Umum pada lansia bekas merokok, saluran napas menyempit. 7. Asma lansia. Asma bisa muncul pertama kali di usia 50-60 tahun. 8. Efusi pleura. Cairan menumpuk antara paru dan dinding dada, paru tidak bisa mengembang. 9. Emboli paru. Gumpalan darah masuk paru, sesak mendadak, mematikan bila terlambat. 10. Infeksi paru atau pneumonia dan bronkitis. Pada lansia, infeksi paru sering tanpa demam, hanya sesak dan lemas. Nah, itu tadi kan 10 penyakit yang sering bikin lansia sesak napas.
Nah, sekarang kita beralih ke kebiasaan sehari-hari yang juga bikin sesak napas. Jadi Bapak Ibu, selain penyakit dan juga kebiasaan sehari-hari yang bisa bikin sesak napas, saya akan jelaskan satu persatu. 10 kebiasaan sehari-hari yang memicu sesak napas. 1. Kurang minum, darah kental, jantung kerja berat. 2. Tidur terlalu malam, oksigen turun, jantung stres. 3. Makan terlalu asin, cairan tubuh menumpuk, paru sesak. 4. Jarang bergerak, kapasitas paru turun. 5. Stres dan cemas, napas cepat tidak efisien. 6. Konsumsi obat nyeri terlalu sering, menahan cairan sesak. 7. Minum kopi berlebihan, jantung berdebar. 8. Posisi tidur salah, paru tertekan. 9. Kelebihan berat badan, paru terjepit. 10. Menghirup debu atau polusi di rumah, paru iritasi. Cara bedakan sesak biasa versus sesak berbahaya. Sesak biasa masih aman. 1. Muncul saat aktivitas berat. 2. Hilang ketika istirahat. 3. Tidak ada nyeri dada. 4. Tidak ada pusing atau mual. Sesak berbahaya, harus segera ke dokter. 1. Dada terasa ditekan. 2. Sesak datang tiba-tiba. 3. Sesak saat berbaring. 4. Sering terbangun malam karena sulit napas. 5. Ada bengkak kaki. 6. Bibir atau kuku kebiruan. 7. Pusing atau hampir pingsan. 8. Jantung berdetak sangat cepat atau sangat lambat. Jika ini terjadi, IGD. Jangan tunggu besok. Kapan harus ke IGD? Pergi ke IGD segera bila 1. Napas berbunyi nyik-nyik keras. 2. Sesak mendadak seperti ditutup bantal. 3. Dada nyeri menekan ke lengan atau jaw. 4. Batuk berdarah. 5. Tidak bisa berbicara satu kalimat penuh. 6. Detak jantung lebih dari 130 atau kurang dari 40. 7. Bibir biru. 8. Bingung atau tidak sadar. Sebisa mungkin harus langsung ke rumah sakit ya, Bapak Ibu. Tes sederhana di rumah untuk cek nafas lansia. 1. Tes tarik nafas 6 detik. Tarik nafas pelan selama 6 detik. Kalau tidak mampu, kapasitas paru menurun. 2. Tes jalan 6 menit. Jalan biasa selama 6 menit. Kalau ngos-ngosan berlebihan, curiga gangguan jantung atau paru. 3. Tes tidur terlentang. Jika sesak saat tidur, curiga gagal jantung atau cairan paru. 4. Tes bicara 10 kata. Jika tidak bisa bicara 10 kata tanpa berhenti napas, sesak tidak normal. Pola napas sehat untuk lansia. 1. Teknik diafragma. Letakkan tangan di perut, tarik napas melalui hidung, perut mengembang. Buang melalui mulut, perut masuk. 2. Teknik 4-2-6. Tarik 4 detik, tahan 2 detik, buang 6 detik. Mengurai sesak dan menenangkan jantung. 3. Napas bibir mencucu. Cocok untuk lansia PPOK atau sering sesak mendadak. Makanan yang melonggarkan napas. Pisang, kalium bantu tekanan darah. Alpukat, lemak sehat baik untuk jantung. Sayur hijau, magnesium bantu relaksasi otot napas. Jahe, bantu membuka saluran napas. Air putih cukup. Kurangi makanan asin. Hindari gorengan dan makanan berlemak tinggi. Aktivitas fisik yang aman untuk lansia sesak. 1. Jalan pelan 10 hingga 15 menit. 2.
Latihan duduk berdiri 10 kali. 3. Peregangan dada dan bahu. 4. Tidak dianjurkan lari. 5. Hindari menahan napas saat angkat barang. Penyebab sesak yang sering diabaikan. 1. Reflux asam lambung. Asam naik ke kerongkongan membuat rasa seperti sesak. 2. Alergi rumah. Debu kasur, parfum, pewangi ruangan. 3. Obesitas sentral. Lemak perut menekan diafragma. 4. Gangguan kecemasan. Nafas jadi cepat, dangkal. 5. Efek samping obat tertentu, termasuk obat tekanan darah, obat nyeri, sedatif. Cara mencegah sesak napas pada lansia. 1. Minum air cukup. 2. Kurangi garam. 3. Tidur cukup. 4. Cek tekanan darah. 5. Kontrol gula darah. 6. Jangan langsung berbaring habis makan. 7. Jaga kebersihan rumah bebas debu. 8. Latihan napas setiap hari. 9. Hindari obat nyeri rutin. 10. Periksa paru dan jantung minimal setahun sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi penjelasan kenapa lansia bisa terkena sesak napas dan tips untuk mencegah sesak napas pada lansia. Sesak napas itu bukan hal biasa pada lansia. Ini sinyal penting dari paru, jantung, atau pembuluh darah. Dengan memahami penyebabnya, mengenali tanda bahaya, serta melakukan pola hidup yang tepat, Bapak Ibu bisa kembali bernapas lega. Kalau sesak napas sering kambuh, jangan ditunda, periksa ya Bapak Ibu, jangan dibiarkan sebelum tambah parah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman sesama lansia dan juga saudara Bapak Ibu yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Dan sekarang tulis di komentar usia Anda dan kota asal agar saya tahu ya Bapak Ibu. Saya Dr. Hendra Handoko, sampai jumpa di video kesehatan berikutnya.